mengkonfirmasi atau meluruskan lah, gimana ya bahasanya, buat cross check apakah si si tugas merancang kapal kalian itu perhitungannya udah bener atau belum. Nih, ini share screen gue, AutoCAD kelihatan nggak? Kelihatan, Bang. Nah, misalnya kalian dari tabel offset dapat lens plan seperti ini. Katakanlah bikin ini deh, bikin body plan-nya seperti ini. Nah, terus kalian kan tahapan merancang itu misalnya kalian sudah mencari kabel pembanding dan macam-macam, terus dapetin tabel offset, bikin body plan. Nah, dari body plan, langkah selanjutnya itu menghitung sectional area curve kan. Antara hasil perhitungan SAC-nya itu dihitung mendapatkan displacement. Nah, terus displacement di cross check lagi kan sama displacement dari rancangan kalian atau owner requirement-nya. Apakah sudah sesuai apa belum. Biasanya kalau misalnya belum sesuai, pasti kalian bakal ngegeser-geser gadingnya kan buat nentuin sampai si displacement kapal kalian itu sesuai. Nah, kenapa kalian melakukan itu? Karena tabel offset itu hanya perkiraan, jadi itu bukan bentuk gading kapal kalian yang sesungguhnya. Tapi itu menggambarkan dari gading kapal kalian. Bahkan pakainya from data, jadi from data itu yaitu sebagai bentuk atau acuan kalian membuat kapal. Jadi sebagai acuan doang, jadi bentuknya belum fix seperti itu atau tidak sepresisi seperti itu. Nah, jadi Maxwell bakal ngebantu kalian buat membantu kalian buat ngebayangin gimana sih bentuk 3D dari kapal kalian. Mungkin biar agak tidak membingungkan, masuk saja. Nih, kalian misalnya punya tabel offset seperti ini. Pasti bentukan tabel offset gini lah ya. Ada gading 0 sampai 20, terus ada WL atau waterline. Nah, kalau gue dibikinnya waterline sampai deck, karena perancangan kapal itu hampir semua kalkulasinya sampai deck ya. Dapat nih si tabelnya seperti ini. Lalu, gue close dulu desain ini. Si Maxsurf itu punya yang namanya ada marker. Nah, di marker itu ada kolom station, ini menandakan frame atau gading atau section atau station dari kapal kalian. Long post itu longitudinal position, jadi posisi gading atau section kapal kalian secara longitudinal. Ada offset yang dari tadi kita bicarain terkait posisi secara melintang dari setiap gading atau station. Ada height, ketinggian, ini berarti setiap waterline. Nah, jadi ada 4 posisi yang dibutuhkan atau yang ada dalam tabel offset yang bisa untuk membuat bentuk lines plan atau body plan lah kapal kalian. Nah, dari format ini gue buat ke dalam Excel. Ini tabel offset yang pasti kalian punya, semua orang punya. Nah, di sini gue bikin sedemikian rupa biar bisa menyesuaikan dengan format yang ada di Maxsurf. Jadi ini station atau gadingnya, gading 0, 1, 2, sampai 20. Ini gading 0, gading 1. Terus ini L-post atau longitudinal position-nya. Terus ini offside. Terus ini HGL atau ketinggian waterline. Nah, kenapa ini dibikin 1, 2, sampai berapa nih? Ini tuh tergantung bukan ketinggian, jumlah dari waterline kalian.
Kalau gue kebetulan pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pakai 14 waterline. Nanti dari sini dibikin sedemikian rupa juga sehingga membentuk tabel yang sebelah kanan. Nah, ini tabel yang paling finalnya lah di dalam Excel ini. Panjang sih. Ini gading, contoh nih, gue kasih contoh misalnya di gading 0. Gading 0 yang pertama itu berarti di WL 0. Long post atau long posisinya itu 0 pastikan, karena start perhitungan panjang kapal itu dari gading 0. Offsetnya 0 tentu, height-nya atau ketinggian WL 0 juga. Terus ke gading masih di 0 tapi naik ke WL-nya, berarti udah ke WL 1. Long post-nya tetap 0, offset tetap 0. Yang berubah itu ketinggian waterline-nya. Jadi gini, misalnya nih gading 0. Kan gading 0 itu di waterline 0 kan. Offsetnya pun 0, long post-nya 0. Gading 0 tuh di sini nih, AP. Kalau ditinjau secara longitudinal, berarti long post-nya 0 kan, karena ini start dari sini. Ditinjau dari transversal, di WL0 itu ya 0 juga offsetnya. Kenapa? Karena dia baru ngebentuk ada di daerah atasnya, atau di WL atas lah. Di WL0 belum ada bentukannya. Itu ditinjau secara longitudinal dan transversal. Contoh lagi, misalnya ini gading 1. Di WL0 dia udah ada nilai offsetnya pasti kan. Kendati pun ini 0 juga, karena kan kalau gading segini, ini panjang dari titik ini ke center line kapal juga kan, itu masih termasuk bagian dari gading, jadi bisa 0 juga. Di WL1 baru ada nilai offsetnya. Nah, berarti si gading 1 ini punya nilai yang berbeda di setiap WL-nya. Lalu gading 1 juga secara longitudinal, ini misalnya punya nilai tidak 0, karena tadi kan start 0-nya dari gading 0 atau AP, after perpendicular. Jadi bisa kalian ukur di sini berapa. Itu yang gue masukin atau gue buat formatnya sedemikian rupa sehingga membentuk seperti ini. Nah, format yang ini tuh udah sama dengan format yang Mark Serve minta, itu ada station, long post, offset, dan hang. Nah, gimana caranya ini itu bisa masuk ke dalam MaxServe? Caranya bisa kalian copy, bisa kalian jadiin notepad. Kalau gue biasa jadiin notepad sih. Ini di copy, Ctrl C, kalian buka notepad, kalian paste. Nah, udah gini, kalian save deh biar dikasih nama, biar nggak bingung. Saya tabel offset Vismod. Oke, kalau udah kita cek dulu. Udah ini ya. Oke, langsung masuk ke MaxServe-nya. Kan kita udah di posisi markers ya ini. Kalian file, open markers, kalian cari deh. Ini kan, open, tunggu bentar. Nah, udah masuk nih. Masuk sekitar ada 294 data. Terus kalian ke tampilan perspektif atau tampilan
isometri lah bisa disebutnya, 3D. Klik. Nah, ini titik-titik ini udah ngewakilin kan. Bisa disebut juga udah mirip bentuk kapal, tapi masih setengah. Kalian blok. Terus di sini ada pilihan, connect markers. Jadi ini akan mengkonekkan antar titik di setiap marker atau tanda. Klik. Nah, terhubungkan antar titiknya. Kalian blok lagi. Terus ke kemana ya? Ke marker. Digrupin markersnya by station, artinya antar di grup sesuai station atau gadingnya. Grup. Yes aja. Nah, jadi ini udah ada stationnya nih, udah ada kotak-kotak garis ini station nih. Kalau kalian lihat tambah samping atau profile, ini station 0, 1, 2, 3 seterusnya. Ini tampilan body plan atau tampilan apa nih? Body plan ya kayak gini. Lanjut ke tampilan 3D lagi. Tadi udah digrupin. Sekarang di blok lagi, terus di sort. Ada nggak? Sort. Nah, sort markers within station. Oke, buat ngurutin doang ya. Terus di blok lagi. Kita ke mana ya? Ke sini, ke fit curve to markers. Kita klik. Nah, di sini kita nggak usah apa-apain ya. Jadi exact fit ya, ini udah default dari markernya. Kalau least square ya, itu pendekatan lah, mau control point-nya berapa, toleransi fittingnya berapa. Kita pakai exact aja yang biar gampang. Untuk stiffness itu pakai default aja 4. Ini tuh stiffness tuh kekakuan atau kelenturannya si pelatnya akan terbentuk nantinya. Kita oke. Loh, berantakan. Sebentar. Kita biarin dulu. Kurvanya cuma satu ya. Harusnya kurvanya banyak nih. Kita coba hapus lagi. Kita blok lagi. Kurva. Coba pakai yang fit curve to marker station. Ini biarin lagi juga. Nah, berarti pilihnya itu bukan yang itu ya, pilihnya yang tadi. Pilih yang fit to marker station. Kurvanya harus ada banyak karena tadi markersnya banyak kan. Bentar, baterai gue hampir habis. Ini udah terbentuk. Bentukan kapalnya kan hampir terbentuk lah. Nah, setelah itu, kurva ini hanya untuk memancing agar muncul poin-poin ini. Poin-poin inilah yang nantinya buat mengatur bentuk dari plat atau lambung kapal. Kurva itu untuk memancing. Setelah itu, oke, kita blok semua kurvanya. Pencet shift terus pakai arah bawah ya. Ke surface, ke skin curve. Jadi menghubungkan antar kurva buat menjadi skin atau surface. Nah, ini tadi tentang kefleksibelannya atau tentang kekakuannya. Kalau pengen gampang pakai exact fit aja nih, use exact fit. Nah, ini nih,
curve scanning ordernya longitudinal ya, karena gading itu berurutan memanjang kan. Langsung kita oke. Nah, udah kebentuk nih. Kalau udah gini tinggal kalian pilih ini nih. Pilih rendering. Nah, jadi bentukan kapalnya udah terbentuk. Kurva ini bisa kalian hapus nih, kurvanya aja, jangan surface-nya. Kurvanya bisa kalian hapus karena tadi ini fungsinya buat memancing agar terbentuknya sebuah gading-gading aja. Kita delete. Nah, kalian aktifin ke ini nih, ke SurfNet biar antar titiknya terhubung dan kelihatan. Nah, jadi gini nih, hasil tabel offset yang gue punya itu bentuknya gini. Kalau kalian misalnya lihat tampak atasnya dari plan, masih berantakan kan, lihat samping juga, lihat body plan-nya ini. Nah, jadi ini fungsinya Maxsurf buat cross-check si tabel offset kalian tuh udah bener belum. Pertama, kalian tutup dulu bagian bawahnya. Cara nutupnya ya udah ini nilai offsetnya kalian nolin semua. Di sini offsetnya bikin 0. Semua ya, semua titik yang bagian paling bawah ujung dibikin 0. Sekalian blok satu-satu nih, tekan kontrol. Masukin offsetnya 0. Masukin 0 offsetnya. Nah, satu lagi. Nah, ini bawahnya udah ketutupkan. Jadi nih gini bentukan offset yang gue punya tuh gini. Belum bagus atau belum mulus. Tugas kalian adalah memuluskannya. Caranya gimana? Pertama, kita tinjau bagian depan dulu. Ini bagian depan masih bolong, kita tutup. Kita blok. Kita bikin offsetnya 0 biar ketutup. Ini pastiin dulu nih bagian depan itu offsetnya 0 semua ya. 0. Terus kalau udah gini udah mulai bisa kalian kreasiin sehingga bentuk kapal yang bener ini berhasil bener nih, kapal yang bagus, streamline lah. Caranya yang pertama kalian rotate dulu kapalnya bagian sini buat rotate secara rolling, bagian sini rotate secara yawing. Nah ini kan station paling depan ya, gading paling depan, kalian geser-geser aja. Blok titiknya kalian tekan shift biar pergeserannya hanya satu sumbu. Geser-geser aja nih. Kalian blok aja. Jadi blok ini. Ya, Bang. Kalian geser-geser. Sampai ngebentuk kapal yang streamline atau proporsional. Ini sebagai langkah awal aja. Jadi bisa kalian iniin sendiri. Contohnya misalnya dari bagian tampak atasnya nih, kan ini nggak beres. Dan benerin nih.
Iya, Bang. Sama bentuk kapal yang proporsional lah sesuai bentuk kapal. Terus kalian perhatiin 3D-nya udah profesional belum? Kalau belum ya sampai kalian bentuk yang bagus lah. Ini udah. Apa ya? One udah. Cuma bagian depan kan kapal tanker misalnya enggak gini kan. Sesuatu yang melengkung gitu. Intinya kalian kreasikan aja lah sampai ngebentuk kapal yang proporsional, kata kuncinya itu. Coba lihat, misalnya depannya udah gini, ada bulbusnya misalnya. Ini kan bulbus ketipisan, kalian sesuaikan lagi dari sini misalnya. Kalian bikin gendut dikit. Terus lihat lagi tampilan 3D-nya kira-kira gimana. Misalnya segini cukup gendutnya. Terus kalian mainin belakangnya misalnya kurang gimana. Bisa main dari tampak 2D di sini. Kalian geser segini misalnya ini. Bentuk ini bisa kalian lihat di internet atau di buku biru ya, referensi bentuk Lenggi Buritan tuh gimana. Misalnya gini, ya gini lah kira-kira. Biasanya kapal tuh ininya agak masuk nih misalnya. Kalian blok aja segini deh misalnya. Terus kalian lihat tampak depan. Ini nih ya, ke blok, geser ke dalam dikit. Misal. Kalau udah yakin bentuknya udah bagus, ini misalnya ini dirapiin lagi nih. Rapin bisa pakai manual kayak gue tadi, bisa pakai koordinat yang ada di sini.
Contoh ini ketinggiannya high-nya itu 4,445. Bisa kalian sesuaikan sama misalnya yang titik ini mau bisa main. Misalnya Semangat banget tuh. Saya kok. kalian mainkan titiknya. Ya begitulah intinya. Kalau sampai bentuknya bagus, lama sih. Sampai sini dulu ada yang nanya nggak? Dari kalian berberapa nih banyak anjir? Bang, izin tanya Bang. Boleh. Sebelumnya kenalin lagi, Davis dari DTM 2021. Izin tanya Bang, kalau misalnya kita perbaikin bentuk-bentuknya tadi itu otomatis yang sebelah kanan itu nggak perlu lagi kita ubah lagi ya Bang, itu ngikutin ya? Atau gimana itu Bang? Sebelah kanan Sebelah punya bagian Fis. sebelah kanannya tadi. Oh Tadi kan iya di benar. bawah. Karena paham. Kapal tuh emang gitu, kan simetris ya kanan kiri, pasti gitu Fis. Oh jadi menyesuaikan ya Bang itu ya nanti? Betul. Oke. Coba gue buka full yang udah mulus nih kayaknya gue ada. Biar lebih jelas. Ini dong. Apaan? Ada lagi selain Davis yang mau nanya? Sambil gue nyari-nyari file sama gue.
Gue anggap udah ngerti semua lah ya. Nih, ini kelihatan nggak hole-nya? Kelihatan Bang. Nah, ini dulu pas gue TMK nih. Jadi, sama kayak tadi kan semua udah gue kreasiin sampai membentuk kapal yang mirip dengan kapal sesungguhnya. Kalian rapi-rapi nih sampai rapinya gini lah. Ini bisa kalian naikin nih sebagai forecastle. Ya, forecastle. Kalau udah gini, kalian udah mulai bisa bikin decknya sama bikin tutup belakang atau tramsomnya. Terus Pak. Nah, caranya gimana? Mungkin yang pernah latihan Maxsurf udah bisa sih bikin kayak gini. Add the surface water plan. Ini water plan-nya kan kalian dari tambak samping atur aja nih. Sepanjang kapalnya. Oh iya,